Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Berikut ini adalah argumentasi taktis dari lawyer KPU yang membantah tegas terhadap tuntutan yang disampaikan oleh tim 01 yang mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres kemarin. Sudah kalah baru protes. Seperti apakah argumentasi hukum yang disampaikan oleh pengacara dari pihak KPU? Kita simak bersama ya. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 inkasu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Ya enggak. Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Iyalah. Aneh, lucu, menggelikan, wagu. Makanya benar kata Pak Hotman Paris kemarin ya, ini pemohon yang cengeng gitu ya. Iya, ibaratnya begini, pertandingan tinju. Pada saat pendaftaran dulu tidak pernah mempersoalkan. Gibran daftar tinju, nggak dipersoalkan. Bahkan ikut dalam proses-proses sampai digelarnya pertandingan tinju di atas ring. Tidak pernah mempersoalkan. Begitu tinju sama Gibran, keok kalah KO, nangis. Ini nggak sah, ini mestinya nggak boleh. Lo sudah tanding, udah dipukul KO, di pojokan nangis. Makanya betul kata Mbak Otman, cengeng. Wagu banget. Jadi dengan argumentasi hukum tadi yang disampaikan oleh pengacara dari KPU ini, itu sangat mustahil menurut saya
tuntutannya agar Gibran dicoret akan dipenuhi. Mustahil. Kalau dipenuhi ya bisa perang saudara ya, geger moer ya, hukum godolanan. KPU telah menerima Gibran atas dasar ketentuan hukum yang sah berlaku semuanya. Pada saat proses kampanye, pendaftaran kampanye sampai hari H pencoblosan, semuanya diikuti dengan baik oleh seluruh pasangan. Tiba-tiba setelah kalah, protes karena nggak memenuhi syarat. Ya nggak mungkin lah. Orang SD aja bisa memahami itu, nggak harus pengacara tingkat nasional. Ya anak SD aja bisa memahami itu. Jadi nggak mungkin. Kalau sampai dipenuhi permintaan konyol begitu ya rusak Indonesia, rusak negara ini. Kalah, masa orang kalah mau diturutin, orang ngeyel mau diturutin. Orang sekarpe dewek, cara wong Banyumas sekarpe dewek, gawe tuntutan enak kudule dewek. Jadi kemungkinan besar ya, bahkan pastilah mungkin itu nggak akan dipenuhi apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam hal ini, khususnya adalah 01 tadi ya. Itu argumentasi yang disampaikan untuk membalas tuntutannya Timnas Amin. Walaupun pada dasarnya Timnas TPN Ganjar Mahfud juga melakukan tuntutan yang serupa, mirip-mirip sama. Jadi itu jawabannya itu bisa berlaku untuk kedua-duanya. Gitu. Sudahlah, kalau kalah ya kalah bain. Carok Banyumas kalah ya kalah bain. Ursa kaken sengek, ursa kedawan gagang, ursa mambrah-mambrah. Kedawan gagang mambrah-mambrah kan nantang gelut senengane. Yang udah kamplang itu siji. Petek nasawat di keburna kali ngayal sih. Lalu disit waktu sebelum pertandingan orang protes, bareng kalah nangis nguar-nguar protes. Tutur karo biyunge kaya anu mung suwe ora adil kudune aja melu pertandingan lah. Arep ngomong ae ketuli agan wae urung pertandingan wis tanding wis keok bae nangis nguar-nguar. Udahlah, tapi ya kita maklumi lah. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh tim hukumnya Timnas Amin ini ya dalam rangka bekerja. Gitu. Bekerja sudah terlanjur diangkat menjadi tim hukum pasangan 01. Ya. Bahwa kemudian mereka harus bekerja, kemudian ya memang harus bekerja diwujudkan sudah dipasang ya. Daripada tidak bekerja sih, daripada orang nyambut gawe gitu ya akhirnya nyambut gawe sebisa-bisanya. Walaupun sebenarnya susah dicari kesalahannya, tapi ya karena orang nana sing go alasan sing pas sana, akhirnya membuat argumentasi hukum seadanya, sekenanya, ngawur, yang akhirnya apalah bukan membuat bangga, tapi malah memalukan. Memalukan. Tidak hanya memalukan bagi kubu 01, tapi memalukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim hukum katanya profesor doktor kok tuntutannya ngawur. Ngisin-ngisin lah. Ngisin-ngisin. Ya wis kalah ya wis selesaikan sengek. Jadi babai lo gowo itu lebih bagus. Walaupun orang yang bergawe hisan ya, orang kalah wis. Kalah protes kalah aduh banget maning. Kalah protes ngeyel alasannya kayak wong desa itu alasan digawe-gawe keton banget alasan kepengen gawe ribut. Ya kan orang butuh alasan. Kalau terus kan ya gawe jengkel tok. Gawe jengkel ya jengkel wong siji, jengkel wong 96 juta, 96 juta yang jengkel kan. Urusannya jadi dawa. Oke ya, saya kira jelas sekali sudah. Tidak hanya dari pihak tim hukum TKN 02, tapi dari tim hukum KPU juga memberikan argumentasi yang serupa lah. Argumentasi yang hampir sama alasannya. Sudah tidak ada alasan lagi memprotes legalitas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo kemarin. Intinya adalah satu, karena mereka kalah. Karena mereka kalah jadi kemudian protes. Kedua, jangan menang ya orang protes. Menang ya jiglungan, sujud syukur,
deklarasi ping 100 kayak Cina. Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.